Riwayat hidup singkat. Laksamana Madya TNI Profesor Dr. Amarullah Octavian. Laksamana Madya TNI Profesor Dr. Amarullah Octavian lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 24 Oktober 1965. Putra sulung dari 5 bersaudara dari ayahanda almarhum Kolonel Laut Purnawirawan Banarudin dan ibunda Eni Juwarni. Tumbuh dan menjalani masa kecil hingga lulus dari Sekolah Dasar Hang Tua 10 di Surabaya, memasuki masa remaja, pindah ke Jakarta, dan lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 85 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 34 di Jakarta. Lulus dari Sekolah Menengah Atas, mengikuti tes dan seleksi Akabri di Magelang, kemudian lulus mengikuti pendidikan dasar militer di Kawah Chandra di Muka Akademi Militer di Magelang pada tahun 1984. Selanjutnya, berangkat ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Laut selama 4 tahun hingga lulus pada tahun 1988 dan dilantik oleh Presiden Soeharto di Istana Presiden berpangkat Letnan II Korps Pelaut. Penugasan militer diawali dengan menjabat sebagai Asisten Perwira Divisi Navigasi KRI Ki Hajar Dewantara 364, sebuah destroyer di jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur berpangkalan di Surabaya. Selain berfungsi sebagai kapal tempur, KRI Ki Hajar Dewantara juga berfungsi sebagai kapal latih dengan peralatan canggih untuk para perwira muda TNI Angkatan Laut. Di geladak kapal inilah Letnan II Octavian menjadi instruktur yang kelak menjadi basis karir sebagai dosen. Setelah 3 tahun mengikuti berbagai operasi militer, maka pada tahun 1991 hingga 1992 mengikuti pendidikan magang di kapal induk Angkatan Laut Perancis Jean d'Arc. Mengikuti pelayaran muhibah berkeliling dunia. Letnan Octavian merasakan betul moto Join the Navy to see the world. Sepulang dari pendidikan di Prancis, Letnan Octavian bertugas di KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan KRI Slamet Riyadi 352. Di kedua kapal frigate berpeluru kendali tersebut, Letnan Octavian bertugas sebagai perwira divisi Pusat Informasi Tempur. Selesai mengikuti pendidikan spesialisasi anti kapal selam pada tahun 1993. Prestasi menonjol sebagai perwira muda menghantarkannya terpilih sebagai ADC Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Tanto Kuswanto tahun 1994 sampai 1995. Setelah menyelesaikan pendidikan lanjutan perwira, Kapten Octavian bertugas sebagai Kepala Departemen Operasi KRI Fathahillah 361 pada tahun 1995, sebuah kapal korvet berpeluru kendali. Pada tahun yang sama, Kapten Octavian menikah dengan Dr. Gigi Sri Ratna Laksmiastuti, SPKGA, yang kini juga berprofesi sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Pasangan berbahagia tersebut dikaruniai 3 putra. Si sulung Jordi, lulus SMA Lab School. Kemudian Arya, lulus SMP Al-Azhar. Dan si bungsu Wildan, baru naik kelas 5 SD. Seiring dengan operasi-operasi militer yang berbahaya, Kapten Octavian juga mengemban tugas sebagai guru militer di Komando Pendidikan TNI Angkatan Laut dan Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan Timur, mengajar kelas-kelas perwira dan bintara. Pada tahun 1998, Kapten Octavian mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 2001 dengan predikat terbaik menerima penghargaan Bintang Dharma Vidya Adiguna. Skripsinya berjudul Analisis Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia dengan pendekatan metode simulasi. Banyak digunakan sebagai rujukan perhitungan efisiensi operasi-operasi laut. Tugas selanjutnya sebagai Paban Madya Sarana Prasarana Srena TNI Angkatan Laut. Banyak berpartisipasi penyusunan kebijakan Minimum Essential Force atau MIF pada tahap-tahap awal. Pada tahun 2002, Mayor Octavian mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut dan lulus pada tahun 2003 dengan predikat terbaik dan menerima penghargaan Bintang Dharma Wiratama. Lulus dari Seskoal,
juga menjadi awal karir sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Mayor Octavian dipercaya langsung mengampu beberapa mata kuliah bersama dengan para dosen senior lainnya dari Institut Teknologi 10 November Surabaya dan Institut Teknologi Bandung. Karir militer berikutnya pada tahun 2003, dipromosikan menjabat sebagai komandan sebuah kapal korvet, yaitu KRI Ciptadi 881. Dan pada tahun 2004 menjadi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sangatta di Kalimantan Timur. Pada tahun 2005, Letnan Kolonel Octavian mengikuti pendidikan di College Inter-Army Defense atau Sekolah Gabungan Militer NATO di Prancis, setara dengan Sesko TNI di Indonesia. Kemampuan akademiknya yang menonjol mendapat penghargaan dari pemerintah Prancis dengan memberikan beasiswa mengikuti pendidikan di Université Paris II hingga akhirnya lulus dari kedua pendidikan di Prancis bersamaan pada tahun 2006 dengan membawa 2 ijazah sekaligus. Tesisnya yang berjudul Impact the Defense Interlachen and Reinvention mendapat kritisi tidak hanya dari beberapa akademisi di Eropa, tetapi juga petinggi militer NATO. Pada tahun 2006 yang sama, karir militernya melesat ketika dipercaya menjadi komandan KRI Karel Saswi Tubun 356, sebuah kapal frigate berpeluru kendali. Kembali ke laut, berbagai operasi militer juga berhasil dituntaskan. Sukses berikutnya adalah promosi menjadi Komandan Satuan Kapal Cepat Komando Armada RI Kawasan Timur pada tahun 2007. Letnan Kolonel Octavian dipercaya memimpin 6 kapal cepat rudal berpeluru kendali dengan tugas-tugas yang berbahaya. Sukses di berbagai operasi militer diimbangi dengan karir sebagai dosen ketika dipercaya menjabat sebagai Direktur Pengkajian Strategi Operasi Seskoal pada tahun 2008. Letnan Kolonel Octavian mulai banyak bertugas sebagai dosen dengan memberi kuliah penuh dan melakukan banyak penelitian untuk kepentingan TNI Angkatan Laut, TNI, dan Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Konsep peningkatan status Seskoal untuk menyelenggarakan program studi S2 berhasil disusun dan mendapat apresiasi banyak pihak sehingga bentuk nyata peningkatan kapasitas intelektual perwira TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan yang sama, Letnan Kolonel Octavian juga mengikuti rapat-rapat awal rencana pendirian Universitas Pertahanan. Sama sekali tidak terbayangkan bahwa kelak akan menjadi rektor di universitas yang disiapkannya tersebut. Prestasi militer dan prestasi akademik tersebut menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga akhirnya setelah melalui seleksi ketat yang cukup lama, berhasil terpilih sebagai ADC Presiden RI pada tahun 2009. Penugasan selama 3 tahun di lingkungan Istana Presiden memberikan wawasan yang luas atas tugas-tugas kenegaraan dan kepemerintahan pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Proses pengambilan keputusan strategik dipelajari langsung oleh Kolonel Octavian langsung dari seorang kepala negara. Pengalaman sebagai ADC Presiden RI juga memberi kesempatan bertugas tidak hanya di lingkungan TNI Ketiga Matra, melainkan juga lingkungan kepolisian dan kementerian dan lembaga negara serta instansi pemerintah lainnya. Selama penugasan sebagai ADC Presiden RI juga dimanfaatkan menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Indonesia dari tahun 2010 hingga 2013. Disertasi berjudul Globalisasi dan Transformasi Institusi Pendidikan TNI AL, suatu kajian sosiologik atas Sekolah Staf dan Komando TNI AL, mendapat penilaian baik dari Dewan Penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia sebagai landasan ilmu sosiologi, bidang sosiologi militer. Pada tahun 2013, mendapat kepercayaan menjabat sebagai Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat dengan pangkat Laksamana Pertama TNI. Berbagai operasi militer kembali dilaluinya dengan baik dan mendapat kesempatan memimpin Multilateral Naval Exercise Komando, suatu latihan angkatan laut bersama melibatkan 10 negara ASEAN dan 8 negara maju lainnya, seperti Angkatan Laut dari Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Latihan bersama Angkatan Laut berskala internasional tersebut banyak dinilai sebagai tonggak keberhasilan diplomasi TNI Angkatan Laut menuju World Class Navy. Setahun berselang, Laksamana Pertama TNI Dr. Octavian dipromosikan naik lagi menjabat Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat pada tahun 2014.
Banyak inisiatif dan kerjasama internasional dilaksanakan untuk menggelar operasi perbatasan laut, utamanya di Laut Natuna Utara, sekaligus meningkatkan stabilitas keamanan di Selat Malaka melalui pembentukan Western Fleet Quick Response atau WFQR. Laksamana pertama TNI Dr. Octavian banyak berbicara pada forum-forum internasional bersama Angkatan Laut Malaysia, Singapura, dan Thailand, memberantas berbagai aksi perompakan dan pembajakan. Kepercayaan dunia internasional dapat dipulihkan atas kemampuan TNI Angkatan Laut memimpin Angkatan Laut negara-negara lain untuk bersama-sama menjamin stabilitas keamanan di Selat Malaka. Keberhasilan tersebut juga mendapat penghargaan dengan promosi kenaikan pangkat sebagai Laksamana Muda TNI, menjabat sebagai Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan di Universitas Pertahanan pada tahun 2016. Karir sebagai dosen semakin meningkat dan publik mulai mengenal sebagai salah satu intelektual TNI. Kemampuannya menjadi pembicara dan narasumber berbagai forum ilmiah mulai dikenal di kalangan akademisi di dalam negeri dan di luar negeri. Laksamana Muda TNI Dr. Octavian juga menjadi dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia dan Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Rumania. Selama menjabat dekan, Laksamana Muda Octavian dipercaya menyelenggarakan Indonesia International Defense Science Seminar berturut-turut tahun 2017 dan 2018. Beliau juga dipercaya untuk menata dua fakultas baru, yaitu Fakultas Keamanan Nasional dan Fakultas Industri Pertahanan, serta mendirikan program doktoral ilmu pertahanan. Pada periode tersebut, Universitas Pertahanan juga berhasil meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pada tahun 2018, Laksamana Muda TNI Dr. Octavian kembali dipercaya menjabat Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, lembaga pendidikan tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Keberhasilan menata kurikulum pendidikan tinggi seskoal sesuai standar sistem pendidikan nasional pada akhirnya mendapat akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2020. Seskoal juga sukses menyelenggarakan program kegiatan bersama Sesko TNI, Sespimti Polri, Seskoat, Seskoau, dan Sespimen Polri, menghadirkan Wakil Presiden Insinyur Yusuf Kala di kampus Cipulir. Laksamana Muda TNI Dr. Octavian berhasil meletakkan dasar-dasar ilmu keangkatan lautan atau Naval Science sebagai paradigma pembangunan perwira TNI Angkatan Laut menghadapi perang laut modern pada abad ke-21. Bahkan keberhasilan Seskoal tersebut memperoleh apresiasi dan pengakuan dari US Naval War College sebagai salah satu skema mewujudkan Seskoal sebagai World Class Naval College. Pada tahun 2020, dipercaya Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk menjabat sebagai Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia, sekaligus kenaikan pangkat menjadi Laksamana Madya TNI. Tugas pertama adalah mendirikan 4 fakultas baru, yaitu Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas MIPA Militer, dan Fakultas Teknik Militer. Tugas berikutnya adalah mendirikan Politeknik Pertahanan di Atambua, Nusa Tenggara Timur, menyelenggarakan program studi D3. Selain jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 berhasil ditempuh, Laksamana Madya TNI Dr. Octavian juga banyak mengikuti pendidikan di dalam negeri dan di luar negeri, seperti RAN Maritime Studies Period, Maritime Air Surveillance Course, dan Maritime Security Cooperation Course. Ketiga pendidikan tersebut berlangsung di Australia. Kemudian Harpoon Employment and Submarine Warfare Course di Amerika Serikat, Good Governance and Conflict Training Course di Belanda, serta Combined Force Maritime Component Commander Flag Officer Course dan Transnational Security Cooperation Course. Kedua pendidikan juga di Amerika Serikat. Beliau juga mengikuti Lemhanas RI PPRA 54 tahun 2016 dan berhasil menjadi lulusan terbaik memperoleh bintang Wibawa Sroja Nugraha. Beliau juga telah menyelesaikan program sertifikasi internasional untuk kompetensi sebagai peneliti kuantitatif dan kualitatif yang diselenggarakan oleh Indonesian Researchers Association dan sertifikasi insinyur profesional utama. Saat ini sedang mengikuti Asian Chartered Professional Engineer untuk kompetensi insinyur profesional berlaku di seluruh negara anggota ASEAN. Berbagai kompetensi tersebut juga sangat relevan dalam karirnya sebagai dosen yang banyak melakukan berbagai penelitian
baik penelitian mandiri sebagai dosen di berbagai pusat studi dan penelitian bersama dengan berbagai institusi dan perguruan tinggi. Selain aktif menulis artikel ilmiah pada berbagai jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi, Laksamana Madya TNI Dr. Octavian juga menulis beberapa buku, seperti buku berjudul Militer dan Globalisasi, Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI, diterbitkan oleh UI Press, dan telah diterjemahkan ke dalam 4 bahasa internasional, Inggris, Prancis, Mandarin, dan Arab. Buku Transformasi Pendidikan Militer Telaah Sosiologik Sekolah Staf dan Komando TNI AL di Era Global, diterbitkan oleh Seskoal Press. Buku Budaya Identitas dan Masalah Keamanan Maritim, Praktik Melaut Masyarakat Pesisir Ujung Kulon dalam Perspektif Sosiologik, diterbitkan oleh Unhan Press. Buku Bajak Laut Antara Aden Malaka, yang juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Keduanya diterbitkan Unhan Press. Dan buku Indonesian Navy, Global Maritime Fulcrum and Action, diterbitkan oleh Seskoal Press. Atas prestasi di bidang akademik, beliau memiliki 7 hak kekayaan intelektual atau HAKI, dengan jenis ciptaan berupa program aplikasi komputer dan beberapa buku. Laksamana Madya TNI Dr. Octavian juga banyak berperan sebagai delegasi resmi pemerintah RI dalam forum internasional, seperti pada 16 Asian Senior Law Official Meeting, 9 Asian Law Minister Meeting, dan 29 International Maritime Organization General Assembly di London, Inggris. Laksamana Madya TNI Profesor Dr. Octavian menerima 12 Satya Lencana dan 5 bintang kehormatan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya kepada negara, seperti Bintang Jalasena Pratama, Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Jalasena Nararia, Bintang Yuda Dharma Nararia, dan Bintang Dharma.